Halo semuanya, di sini kita akan membahas mengenai kedatangan Jepang ke Maluku, kebijakan apa yang mereka terapkan, bentuk perlawanan rakyat, serta dampak dari perlawanan tersebut. Mari kita simak. Pada tahun 1942, Jepang datang ke Maluku sebagai bagian dari ekspansi mereka di Asia Tenggara. Mengapa sih? Karena Maluku kaya akan sumber daya alam, terutama rempah-rempah dan minyak bumi yang sangat dibutuhkan Jepang untuk perang. Selain itu, letak Maluku yang strategis membuatnya menjadi wilayah yang penting dalam operasi militer Jepang di Pasifik. Meski hanya sebentar, Jepang selama menduduki Maluku juga menerapkan berbagai kebijakan. Beberapa di antaranya adalah yang pertama Romusha, militerisasi, penghapusan pengaruh Barat, seperti mengganti bahasa Belanda menjadi bahasa Jepang, eksploitasi sumber daya, dan juga pengawasan ketat yang dimana rakyat yang melawan bisa dihukum dengan sangat keras. Nah, maka dari itu, tentu saja kedatangan Jepang tidak diterima begitu saja, sehingga memunculkan banyak perlawanan yang terjadi. Perlawanan yang pertama adalah perlawanan Belanda terhadap Jepang. Maluku, terkhususnya Pulau Ambon, menjadi pusat pertahanan Belanda karena posisinya yang strategis. Pasukan Belanda KNIL bersama tentara Australia berusaha mempertahankan wilayah Ambon. Tokoh utama dari perlawanan ini adalah Kolonel Joseph Kapitz dari Belanda dan Mayor Scott dari Australia. Dan pada tanggal 30 Januari 1942, pasukan Jepang di bawah komando Mayor Jenderal Takeo Ito mendarat di Ambon dan menghadapi perlawanan sengit dari KNIL dan Australia. Namun, setelah beberapa hari pertempuran sengit, pada tanggal 3 Februari 1942, Belanda dan Australia pun akhirnya menyerah. Nah, perlawanan terhadap Jepang tentu saja membawa dampak baik positif maupun negatif. Dampak positifnya terdapat semangat nasionalisme rakyat Maluku yang semakin meningkat. Jepang mulai mengalami kesulitan untuk mempertahankan wilayahnya, dan juga perlawanan Belanda memberi waktu bagi sekutu untuk mempersiapkan serangan balik di wilayah Pasifik terhadap Jepang. Dan untuk dampak negatif, banyak rakyat yang menjadi korban akibat kekejaman tentara Jepang. Ekonomi Maluku hancur, banyak infrastruktur yang rusak akibat perang, dan juga Jepang melakukan eksekusi massal terhadap tawanan perang di Laha, termasuk Mayor Scott dari Australia. Nah teman-teman, lewat kedatangan Jepang ke Indonesia pada tahun 1942, kita bisa melihat kedaulatan Allah. Meskipun membawa penderitaan, tetapi digunakan Tuhan untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa. Kependudukan Jepang melemahkan kekuasaan Belanda yang dapat membangkitkan semangat nasionalisme serta memberi kesempatan bagi tokoh-tokoh Indonesia untuk memimpin. Selain itu, pengalaman pahit seperti Romusha yang mengajarkan ketahanan dan ketekunan bagi rakyat. Dan maka dari itu, dalam segala situasi termasuk masa sulit, Allah tetap bekerja untuk menggenapi rencananya. Seperti tertulis pada Roma 8 ayat 28, bahwa segala sesuatu dapat dipakainya untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Pada masa penjajahan Jepang, Maluku menjadi wilayah yang sangat strategis bagi Jepang. Dari sana, pasukan Jepang bergerak lebih jauh ke timur, menuju Pulau Biak di Papua. Biak dengan posisi yang sangat strategis di Teluk Gelving menjadi titik penting dalam upaya Jepang untuk menguasai kawasan Pasifik dan mempertahankan dominasi mereka. Jepang memilih Biak karena posisinya yang strategis di Teluk Gelving, sekarang Teluk Cendrawasih. Letaknya yang berada di jalur perdagangan dan transportasi laut membuat Biak menjadi tempat yang penting bagi Jepang, terutama untuk memperkuat pertahanan di Pasifik setelah mereka menguasai wilayah Asia Tenggara dan Pasifik. Selama pendudukan Jepang, mereka menerapkan kebijakan yang sangat menindas. Masyarakat Papua diharuskan bekerja paksa atau Romusha yang seringkali disertai perlakuan yang tidak manusiawi. Selain itu, Jepang mencoba memaksakan ideologi mereka, melarang kebudayaan lokal, dan mengerahkan penduduk untuk mendukung logistik serta kebutuhan militer mereka.
Namun perlawanan tak pernah padam. Rakyat Biak dipimpin oleh El Rum Korem melawan dengan cara gerilya. Salah satu gerakan perlawanan mereka adalah Koreri yang berarti kita ganti kulit. Perlawanan ini tidak hanya menjadi simbol harapan akan kehidupan yang lebih baik, tetapi juga strategi menyerang Jepang secara tiba-tiba meski dengan persenjataan yang terbatas. Strategi gerilya ini membuat pasukan Jepang kesulitan mengendalikan Biak. Meski banyak korban jiwa di pihak rakyat Biak, semangat juang mereka membuat Jepang terdesak. Keberanian mereka menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk melawan penjajahan. Pada akhirnya, Biak menjadi salah satu daerah pertama yang terbebas dari penjajahan Jepang setelah kekalahan mereka dalam Perang Dunia II. Perlawanan ini juga dipengaruhi oleh nilai-nilai Kristen yang dianut sebagian besar masyarakat Papua. Ajaran tentang keadilan, kebebasan, dan martabat manusia menjadi sumber kekuatan mereka untuk melawan penindasan. Keyakinan ini memberikan semangat bagi mereka untuk berjuang bagi masa depan yang lebih baik. Perlawanan rakyat Biak terhadap Jepang bukan hanya soal pertarungan fisik, tetapi juga sebuah simbol keberanian dan harapan untuk kebebasan. Mereka bukan hanya untuk berjuang untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk masa depan Indonesia yang merdeka. Indonesia untuk memimpin. Selain itu, pengalaman pahit seperti Romusha yang mengajarkan ketahanan dan ketekunan bagi rakyat. Dan maka dari itu, dalam segala situasi termasuk masa sulit, Allah tetap bekerja untuk menggenapi rencananya. Seperti tertulis pada Roma 8 ayat 28 bahwa segala sesuatu dapat dipakai